Masuk lagi nih cuy, pencairan dari aplikasi pinjol yang lagi ramai diborong oleh orang-orang dan tentunya lagi naik daun dan juga lagi viral untuk di aplikasi ini. Dan pastinya masih hangat banget untuk pencairannya, belum sempat dicek di m-banking dan juga untuk di aplikasi ini recommended untuk perawatan dan juga bisa ngajuin dengan tanpa menggunakan data pribadi ya. Jadi kalian bisa pinjam ke teman kalian dan pastinya ntar gue akan kasih tahu caranya. Dan untuk di aplikasi ini recommended buat pemula dan juga untuk perawatan. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Bahkan ada lagi tuh varian baru. Semoga saja sih dapat segera tertangani. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, saran gua tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu serta patuhi protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk sering berolahraga, konsumsi makan makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun sehingga kalian tidak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya di pinjol-pinjol legal ataupun buat kalian yang pengen galbay di pinjol ilegal? Apakah udah nggak mampu nampung lagi dompet kalian ataupun mungkin udah bocor akibat pencairan yang banyak banget? Namun untuk saat ini untuk aplikasi pinjol legal lagi naik-naiknya ini cuy, entah itu dari limit pengajuan kuota dan juga yang lagi viral ya, karena akhir-akhir ini pencairan di pinjol legal itu waduh gila-gilaan ya cuy, bahkan sampai dengan tembus 20-25 jutaan dan lain-lain ya. Dan untuk kalian yang pengen mendapetin limit modal usaha ataupun limit tinggi, modal gede, tenor yang rendah, biaya bunga yang rendah, tenor yang tinggi, biaya bunga yang rendah, itu gaskan saja untuk di aplikasi pinjol yang legal untuk saat ini loh ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang paling banyak diserbu oleh orang-orang karena walaupun pengajuan baru limitnya itu sudah bisa mendapatkan 1 jutaan ya, dan akan meningkat secara berkala seiring kalian merawat akunnya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini anti auto dan juga anti digantung, dan untuk pencairannya sangat cepat banget, lumayan bisa buat duit jajan kalian selama sebulanan ya, ataupun 2 bulan juga bisa sih. Dan pastinya tanpa sebar data, jadi udah aman banget, gak usah ragu meminjam di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 1.200.000, tetapi karena dipotong biaya administrasi jadi yang cair di sini hanya 1 juta lebih dikit ya, sekitaran 1.020.000 apa 50.000 ya, gua lupa pastinya. Dan di sini yang harus gua kembalikan yaitu 1.200.000, dan ini sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga dan lain-lain. Kemudian untuk waktu pinjaman ini pada tanggal 26 bulan 10 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 11 2021. Nah di sini gua hanya mendapetin tenor 14 hari ya, karena memang akunnya juga masih baru dan ini bukan akun yang gua ngajuin sebelumnya ya. Kalau kalian cek di video saya sebelumnya, gua udah pernah bahas, tetapi itu menggunakan akun pribadi gua. Tetapi untuk di pengajuan kali ini bukan menggunakan akun pribadi gua ya, dan juga data diri. Ntar gua akan kasih tahu caranya gimana. Dan di sini untuk pencairannya menggunakan Bank BCA ya, karena untuk saat ini pencairan dengan menggunakan Bank BNI dan juga Bank BRI itu lagi trouble ya di aplikasi ini. Gua nggak tahu kenapa, soalnya banyak banget info para galbayers dan juga para pinjolers. Untuk saat ini BNI sama BRI itu lagi trouble dan untuk pencairannya lama banget, bisa sampai berhari-hari. Nah makanya yang recommended saat ini adalah akun Bank BCA ya. Tetapi nggak masalah kalau kalian nggak mempunyai akun Bank BCA ya, mau gimana lagi cuy, kalian daripada repot ya nggak apa-apa masukin Bank BRI dan juga Bank BNI ya, paling juga tetap akan cair kok ya. Kalaupun misalkan digantung dan uangnya belum masuk, kalian bisa hubungi nomor customer service-nya saja ya, karena ya ini beda halnya dengan pinjol ilegal ya. Kalau pinjol ilegal kalian hubungi customer service-nya kadang nggak digubris, tetapi kalau ini mah digubris ya. Dan di sini buat yang masih bingung, bang kok aplikasi pinjol legal OJK tetap ada pemotongannya ya, bukannya nggak ada ya? Nah
sekedar info nih buat kalian, tetap biasanya ada pemotongan ya cuy, tetapi pemotongannya masih dalam batas normal ya. Seperti ini ya cuy, yang masuk ini adalah 1 juta lebih dikit ya teman-teman. Nah, beda halnya kalau di pinjol ilegal, kadang tuh kita peminjam 1.200.000, yang ditransfer itu hanya sekitar 800.000. Kemudian yang kita bayarkan kadang lebih dari peminjaman pokok ya. Nah, biasanya tuh pengembaliannya 1.500.000 padahal yang masuk 800 dan lain-lain ya. Nah, makanya itu sangat memberatkan. Kalau ini masih dalam batas wajar sih ya teman-teman. Dan oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go. Dan untuk aplikasi Pinjaman Go ini dia salah satu aplikasi pinjol legal, tetapi nggak terlalu besar ya. Masih ada seperti Tunaiku, Rucep, Danrup, dan lain-lain yang lebih besar daripada aplikasi ini. Tetapi gua nggak tahu apa saja aplikasi seatapnya ya, karena banyak yang mengatakan ada beberapa aplikasi seatap dari aplikasi Pinjaman Go ini. Namun gua nggak tahu karena untuk kode OTP-nya ya tentunya bukan seperti pinjol ilegal ya. Biasanya tuh dia mempunyai aplikasi yang seatap, tetapi itu biasanya anakannya ya cuy. Dan ya seperti aplikasi Tunaiku. Nah, untuk Tunaiku ini kalau kalian tahu dia itu sepertinya atapannya yaitu Optima dan apalagi ya. Aplikasi ringan juga ada, gua lupa lainnya. Dan kalau kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, siapa tahu bisa kita gaskan lagi untuk di aplikasi anakannya ya, kalau ada ya teman-teman. Dan oke, kita langsung saja ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go, pinjaman uang tunai online dana kredit dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Untuk kalian yang pengen download aplikasi ini bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, kita harus cek terlebih dahulu apakah aplikasinya terdaftar legal di OJK atau enggak. Karena akhir-akhir ini ada beberapa aplikasi pinjol yang legal OJK itu dicabut izinnya ya. Jadi sekarang udah nggak terdaftar lagi dan nggak masuk dalam legalitas OJK. Nah, untuk aplikasi ini kita harus cek terlebih dahulu ya, apakah memang masih legal atau gimana ya. Nah, ini dia teman-teman daftar aplikasi dan juga perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ini per 6 Oktober. Dan total di sini yang updatean terakhirnya ini adalah 106 aplikasi yang berizin dan juga terdaftar di OJK ya. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk nama aplikasinya ya, apakah masih ada atau udah dicabut. Kita lihat Pinjaman Go. Dan ya, ini ada ya teman-teman, ini Pinjaman Go urutan ke-16 kalau kalian bisa lihat ya. Nah, di sini kemudian ada websitenya juga dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Nah, ini dan oke, kita langsung saja ke pembahasan yang tadi ya. Nah, berarti aplikasinya masih legal OJK ya, jadi udah aman banget, nggak usah meragukan lagi. Dan untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 1 juta download dan ini lumayan tinggi sih ya. Tetapi memang ketimbang aplikasi pinjol lainnya masih ada yang lebih besar ya. Dan untuk ratingnya 4,4, ulasan 256.000 ulasan. Untuk brosur aplikasinya ini lumayan menarik ya. Di sini limitnya maksimal 6 juta rupiah, kemudian data pribadi kalian udah pasti aman. Selanjutnya di sini pelunasannya cepat, bisa untuk perawatan ya. Nah, pinjaman tanpa jaminan, jadi nggak memerlukan BPKB, STNK, dan lain-lain. Selanjutnya di sini bisa untuk perawatan juga ya. Ketika kalian lunasi itu bisa meminjam lagi. Dan selanjutnya di sini buat kalian yang masih pemula dan juga baru ingin meminjam, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya di aplikasi ini agar kalian paham benar dan juga bisa menjadi bahan acuan kalian serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol legal lainnya ya. Selanjutnya di sini untuk detail aplikasinya nggak ada ya, gua nggak tahu kenapa ini nggak ada, kosong. Nanti kalau kalian pengen cari tahu detailnya bisa langsung kontak customer service-nya ataupun masuk ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini dia udah lama juga dirilis sejak 25 Desember 2017 ya. Dan untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera dan juga lokasi, dan ada lainnya juga sih, tetapi bukan mengakses kontak, kemudian media, dan juga nggak mengakses log panggilan ya, jadi udah aman banget. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Pinjaman Go-nya ya. Ini dia tampilan awal dan di sini dia dibawahi oleh Bank Sinarmas ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya 1.200.000 peminjamannya. Nah, ini yang ditransfer yaitu 1 juta lebih dikit ya, 70.640. Kemudian di sini ada rincian biayanya, kalian bisa lihat ya. Nah,
Di sini dengan tenor 14 hari yang dikenakan kepada kalian itu ada asuransi, kemudian komisi dan lain-lain ya. Untuk biaya transfer akan dikenakan jika menggunakan bank selain Bank Sinarmas. Nah, jadi jikalau kalian menggunakan bank BCA ataupun bank BRI dan lain-lain itu dikenakan biaya 7.500 dan itu biasanya langsung kepotong sih kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada yang 21 hari tetapi belum bisa untuk peminjaman pemula ya. Nanti peminjaman berikut. Nah, dan langsung saja kita tekan pinjam sekarang untuk pengisiannya. Ini kalian bisa di sini lengkapi data, segera naikkan tingkat kelolosan, kita lengkapi terlebih dahulu. Nah, ini karena gua udah isikan sebelumnya untuk beberapa tipsnya, untuk beberapa datanya, nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk data pribadi, pekerjaan dan lain-lain, gampang banget kok sama seperti biasanya ya. Nah, di sini yang harus gua tekankan kepada kalian adalah bagian foto dokumen ya. Ini dokumen ini semuanya tidak wajib ataupun opsional. Jadi kalian mau isikan bisa, kalau enggak juga enggak masalah ya, teman-teman. Namun semakin banyak dokumen yang kalian upload, semakin tinggi lolos review dan data kalian nggak akan juga diberikan ke pihak ketiga. Nah, yang paling menunjang dalam pengajuan kita yaitu dokumennya cuy, untuk dipinjau legal OJK ya. Karena untuk dokumen itu memang yang paling gampang menaikkan skor kredit kita ya. Karena untuk dokumen itu yang paling gampang menaikkan skor kredit kita ya. Nah, makanya kalau kalian punya dokumennya bisa kalian isikan, tetapi jangan masukin dokumen fake ya yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol. Ini wajib dokumen pribadi saja ya. Nah, ini ada contohnya di sini karena banyak orang juga yang salah dalam memasukkan foto dokumennya ya cuy. Nah, misalkan seperti slip gaji. Kemarin itu banyak banget yang memasukin slip gaji hanya dengan tulis tangan doang ya. Padahal untuk slip gaji contohnya tuh seperti gini ya cuy. Ini diketik dan juga dibuat dalam bentuk PDF ya. Nah, nanti kalian masukin, kemudian untuk kartu karyawan. Nah, ini biasanya paling gampang banget sih. Kartu karyawannya itu difoto ya teman-teman seperti ini. Dan juga harus jernih serta nggak boleh blur untuk fotonya ya. Nah, jadi jelas. Selanjutnya untuk kartu kredit. Nah, kartu kredit sih biasanya kurang banget. Nah, ini kalian masukin kartu kreditnya, maksud gua fotonya ya. Selanjutnya NPWP, ini NPWP-nya seperti ini, yang di foto tuh bagian depannya aja. Selanjutnya foto KTP-nya juga seperti ini. STNK, nah ini STNK bagian depan dan juga belakangnya ya. Selanjutnya mutasi rekening bank gajian. Nah, ini biasanya yang paling gampang juga nih untuk masukin dokumen ya. Nah, tetapi kalau kalian ingin menambahkan lagi misalkan data tambahan satu, seperti halnya kalian mungkin ingin menambahkan STNK kalian, SIM, BPJS dan lain-lain, bisa kalian masukkan. Nah, selanjutnya di sini ada NPWP. Nomor NPWP ini nggak masalah juga kalian kosongin. Selanjutnya di sini kalian tekan lanjutkan dan kalian akan diarahkan untuk pengisian nomor rekeningnya. Nah, untuk nomor rekeningnya itu saran gua sih kalian masukin saja BCA ya, karena untuk BNI dan BRI lagi trouble saat ini ya. Kalau kalian mau ditransfer cepat, saran gua pakai BNI aja. Tetapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi cuy, gunain aja yang ada ya. Karena di aplikasi ini juga nggak bisa menggunakan akun Dana ya. Padahal kalau ada akun Dana, waduh mantap banget cuy. Kita saat ini di ACC langsung masuk juga dalam sekejap ya. Dan untuk di aplikasi ini nanti kalian jikalau sudah berhasil di ACC itu langsung cek m-banking kalian ya, dan nggak usah dilama-lamain ya cuy, karena kalau kalian niatnya untuk merawat itu pastinya kalian harus bayarkan secara cepat ya. Jangan sampai kalau sudah japo, karena ada beberapa orang juga yang sudah merawat di aplikasi ini terus dia itu ternyata udah japo 1 hari, dan bahkan ada yang belum japo, masih 1 hari sebelum japo ketika merawat itu belum bisa tembus sampai saat ini dan sudah dicoba berkali-kali ya. Nah, makanya itu yang gue tekankan kepada kalian, kalau ingin merawat ya nggak masalah kalian rawat, tetapi bayarin secepatnya ya. Namun juga buat yang mungkin bertanya, bang bisa digalbay nggak bang? Kalau pertanyaan bisa galbay atau enggak, itu bisa-bisa saja cuy, tetapi ya tentunya mempunyai resiko ya teman-teman. Walaupun memang banyak banget juga orang yang galbay di aplikasi ini ya. Biasanya sih itu galbay yang dengan limit peminjaman kecil ya teman-teman. Namun tetap saja beresiko ya.
karena ini ada DC lapangannya dan gua nggak tahu sih apakah semua daerah mempunyai DC lapangan dari aplikasi ini atau enggak ya, karena juga gua belum pernah didatangin oleh DC lapangannya dan juga gua belum mendapatkan info lebih banyak sih untuk DC lapangan dari aplikasi ini. Dan ya sama saja, mau galbay dipinjol legal mau galbay dipinjol ilegal itu tetap mempunyai resiko ya. Nah, makanya saran gua sih kalau untuk di aplikasi pinjol legal mending kalian rawat sih ya cuy. Apalagi kalau kalian yang pengen mendapatkan limit gede ya ngapain digalbay cuy, apalagi limitnya kecil ya. Tetapi itu terserah dari kalian ya teman-teman. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK Pinjaman Go ini. Dan next time untuk di pengajuan kali ini gua akan rawat pastinya, siapa tahu bisa lumer dengan limit gede ya. Dan mungkin buat kalian yang sudah sering ngajuin di aplikasi ini dengan mendapatkan limit besar, ataupun mungkin pengajuan kalian udah japo atau mungkin sudah galbay atau sudah didatangi oleh DC lapangannya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu kita bisa sharing, dan juga kalau masih bingung gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan juga buat kamu baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.